kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Kiranya hari Minggu ini memberi kita sukacita seperti nada setiap hari Minggu, yang nada itu memang nadanya menggembirakan, kata-katanya juga. Tadi di bis semoga sudah mendengar, semoga nanti mencari tahu bagaimana menyanyikannya. Kalau saya sih suka, selalu suka nada hari Minggu. Nadanya memberi keceriaan tertentu, meskipun hidup tidak selalu mudah. Saudara-saudari, mari sedikit menanggapi apa yang Tuhan firmankan bagi kita dengan sedikit merenungkannya. Saya akan mengulas kitab Mazmur yang hari ini kita dengar. Kalau di dalam versi nyanyian tadi adalah bertegar hati, kalau dalam versi terjemahan yang lain adalah mengeraskan hati, hati yang keras. Sedikit gambaran, kalau kamu tahu tentang dunia bangun-membangun, tahu tentang semen contohnya, semen harus cepat setelah diaduk segera digunakan. Kalau semen diaduk nggak segera digunakan, mengeras dan tidak ada gunanya. Kira-kira begitulah hati yang mengeras, atau dalam bahasa Mazmur, dalam bahasa Indonesia bertegar hati. Sesuatu yang mengeras maksudnya kurang lebih gambarannya seperti semen itu. Kalau tidak digunakan nggak bisa lagi dibentuk, saudara-saudari. Maka hati yang mengeras artinya hati yang nggak bisa dibentuk. Firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur, hari ini dengarkanlah suaranya, jangan keraskan hatimu. Berarti memberi suatu petunjuk bagi kita, saudara, supaya memiliki hati yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu kalau mendengar suara Tuhan dan mendengar suara-suara yang lain, supaya hatimu bisa dibentuk, supaya hidupmu bisa dibentuk. Sebab orang yang nggak bisa dibentuk, nggak bisa berlayar di tengah badai. Orang yang nggak bisa dibentuk, nggak bisa menghindari segala macam bahaya dan nggak selamat sampai tujuan. Hanya kalau orang hatinya bisa dibentuk, selamat sampai pada tujuan. Maka tema hari ini adalah jangan keraskan hatimu. Mari jangan memiliki hati yang keras, tapi memiliki hati yang lembut, yang bisa diubah. Hati yang lembut adalah hati yang bisa diubah, hati yang bisa menyesuaikan kiri dan kanan situasi tertentu. Kalau dalam bahasa sehari-hari. Tapi saya mau mengajak yang lebih tinggi lagi dalam makna spiritual.
Hati yang keras artinya hati yang nggak bisa lagi dibentuk oleh Tuhan, karena Tuhan dan manusia hubungannya seperti tukang periuk. Masih ingat? Tuhan bagikan tukang periuk yang basah itu. Kalau kemudian nanti rusak dibentuk lagi, tapi kalau tanah liat itu menjadi keras, nggak bisa dibentuk. Jadi sama dengan semen prinsipnya. Jadi kita tanah liat, Tuhan pembuat tanah liat, potterinya itu dibentuk. Jadi jangan keraskan hatimu. Ayo kita memiliki hati yang bisa dibentuk, hati yang bisa memberi maaf, hati yang bisa memberi sukacita, hati yang terluka tapi mau menyembuhkan, hati yang bersahabat, hati yang membawa sukacita dalam perjumpaan. Itu makna dari jangan keraskan hatimu. Atau kalau dalam hal yang lain, misalnya berkubang dalam dosa-dosa, berkubang dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum Tuhan, mengeraskan hati berarti nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Bahasa Sundanya saya punya. Maaf yang nggak tahu bahasa Sunda, tolong diterjemahkan. Bahasa Sundanya bedegong. Manusia kalau bedegong, hatinya keras. Jadi kalau dalam bahasa Sunda jangan jadi manusia bedegong. Maaf, tolong nanti yang berbahasa Sunda tolong menceritakan supaya tahu maknanya bedegong itu apa gitu. Itu hati yang keras. Orang di situ terus berkubang terus dalam lumpur-lumpur gelap. Lalu terapinya bagaimana? Sekarang bagian terakhir saya mau memberitahu terapinya bagaimana supaya kita nggak memiliki hati yang keras. Terapinya bukan dari saya tapi dari firman Tuhan sendiri. Kalimat pertama dari Mazmur hari ini adalah hari ini dengarkanlah suaranya. Jadi terapi atau latihan, saya lebih senang menggunakan kata latihan, exercitia, bahasa Inggrisnya exercise. Hidup rohani itu exercise, saudara. Hidup rohani itu exercitia. Terapinya kalau mau sembuh supaya hatinya tidak keras, atau latihannya supaya memiliki hati yang lembut, mendengarkan. Lebih konkret apa? Saya belum konkret bicaranya. Mendengarkan 3 hal. Memang pada ujungnya mendengarkan suaranya berarti suara Tuhan, tapi mulai dari yang paling dekat, mendengarkan kata hati sendiri yang diterangi oleh terang firman Tuhan. Mendengarkan diri, berdialog dengan diri, berdiskusi dengan diri. Maka kalau ada imam yang turun dari bis lalu jalan kaki, jangan heran. Begitulah namanya askese. Kamu orang Katolik nggak tahu namanya askese. Askese itu menyusahkan diri sendiri supaya ingat bahwa hidup tergantung pada kemurahan Tuhan. Saya pamit kepada Ferdinand, bahkan dari pagi saya sudah pamit. Memang saya nggak pamit kepada orang-orang lain. Jadi orang-orang heboh WhatsApp kepada saya. Seluruh dunia WhatsApp. Pastor kenapa? Pastor kenapa? Saya nggak kenapa-kenapa. Saya askese, saudara. Askese itu menyusahkan diri sendiri supaya bisa mendengarkan hati lebih jernih. Saya nggak menganggap kamu gaduh, tentu saja bukan. Gaduh itu bagus, happy, hati yang ceria. Tapi di saat-saat tertentu orang perlu mendengarkan diri sendiri. Maka kemarin meskipun Stefanus sopirnya itu enggak bahaya, kata saya insist enggak, saya mau pengen sendiri. Lalu ada orang yang mau nemani saya juga, saya inisialnya Pak Sembiring, saya sebut inisialnya saja. Saya enggak akan terus terang, ini saya Pak Sembiring 2 kali, saya temani Romo, tidak Pak, saya pengen sendirian. Saya mau turun, saya temani Romo, saya pengen sendirian. Orang baik Pak Sembiring itu. Semoga nggak ada di antara kita sedang ngomongin Pak Sembiring, saudara rupanya. Supaya saya bisa mendengarkan saya sendiri, itu sharingnya ada di YouTube. Kalau kamu mau tonton, nggak usah subscribe, tonton aja. Jadi terapi atau exercise pertama mendengarkan diri. Kalau diri tidak didengarkan, pergolakannya nggak mungkin kita kenal. Sebenarnya kenapa begini sih? Kenapa begitu sih? Gitu. Kenapa kemarin saya marah kepada suami, gitu aja kok marah? Dengar dirimu. Hari ini dengarkan supaya nggak keras hatinya. Itu caranya. Kenapa kok tetangga begini saya ngamuk-ngamuk? Dengar diri.
Kenapa kok begitu saja saya tersakiti? Mendengar diri. Itu exercise pertama. Tanpa mendengar diri sendiri, kacau hidupmu saudara. Maka kalau mau memiliki hati yang lembut, perlu waktu mendengar diri. Saya tahu memang dalam kehidupan rumah tangga nggak punya privilege seperti saya atau biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati pertapa selalu punya privilege untuk mendengarkan diri. Maka kalau kami berbuat sesuatu untuk umat kadang-kadang memang menjadi aneh gitu ya. Saya duduk di pinggir laut, menikmati laut, melihat laut. Orang heran, ngapain tuh Pastor Bayu stres mau bunuh diri apa bukan? Itu saya mendengarkan saya sendiri. Mengagumi Paulus, laut Yunani menggetarkan hati. Ada rasa terharu, sedih, macam-macam. Jadi nanti kalau suatu kali saya begitu jangan merasa aneh. Itu bagian dari askese. Lalu kemarin ada seorang ibu, Pastor makannya cuma sedikit. Bagian dari askese, saudara. Askese itu menyusahkan diri sendiri supaya bisa lebih mendengarkan suara Tuhan. Askese ini sebenarnya, oke saya agak panjang lebar gak apa ya, hari Minggu oke lah ya. Kita nanti hanya ke bandara kok. Askese itu tradisi Katolik. Kadang-kadang kita perlu menyusahkan diri sendiri, membuat diri susah. Hidup kok cari susah. Kalau orang gak memulai dari kesulitan, orang tidak menemukan berkat Tuhan yang sejati. Sebab hanya melalui kesulitan orang merasakan terang dan pertolongan yang sungguh, saudara. Maka biarawan-biarawati, imam-imam kadang askese mencari kesulitan. Sebab apa? Hidupnya nggak pernah sulit. Ini beda dengan bapak dan ibu yang hidupnya serba diterpa terus dengan kesulitan-kesulitan. Hidupnya nggak pernah sulit, maka lihat pastor-pastor gembul-gembul, gendut-gendut. Saya juga dulu, sekarang enggak. Maksudnya apa sih askese itu? Menyulitkan diri sendiri. Tapi kalau saya kira kalau orang menikah nggak perlu cari kesulitannya. Udah sulit setengah mati hidup dalam perkawinan ya. Ya tentu ada kegembiraannya saya tahu ya. Tapi juga ada banyak kerikil tajam yang na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa orang Islam. Oke, saya kembali pada tema supaya tidak melebar dan nggak pusing kamunya. Tapi kekayaan batin hari ini luar biasa, bahkan hanya dalam satu kalimat. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan keraskan hatimu. Supaya memiliki hati yang lembut, dengar dirimu sendiri. Dengar dirimu sendiri. Pergulatan-pergulatan mengenali pergerakan batin. Kenapa kok begini ya? Kenapa kok begitu? Kalau begini kan nggak oke ya, mestinya kan begitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Itu perjuangan mendengarkan diri tidak mudah. Tapi latihanlah kalau kamu mau menikmati berkat yang lebih besar lagi. Nomor 2, terapi atau latihannya apa? Mendengarkan dunia sekitar. Mendengarkan dunia sekitar. Artinya juga berarti bisa manusia, bahkan bisa anjing di jalan atau kucing kita sendiri. Dunia sekitar termasuk orang lain, teman, pacar, kekasih, suami, istri, siapapun. Mendengarkan orang lain. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan namanya feedback itu ya. Dalam bahasa sehari-hari namanya feedback. Dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam bahasa gereja Katolik namanya correctio fraterna. Loh, gereja Katolik sudah punya dari dulu feedback apa itu sudah ada. Dalam bahasa rohani namanya correctio fraterna. Correctio artinya benar, membenarkan, fraterna persaudaraan. Kadang orang kan bicara kepada kita yang pedas, tapi benar, gitu loh. Kadang orang bicara kepada kita pedas, tapi benar. Kadang orang bicara kepada kita, mungkin menegur atau apa, benar. Supaya hati tidak mengeras, mendengarkan nasihat atau mendengarkan sekitar. Bahkan hanya dari menonton video Nat Geo, saya suka nonton Nat Geo itu, National Geographic itu ya. Bahkan hanya dengan nonton video atau film siaran monyet peluk anaknya, itu
sudah bisa menggetarkan. Monyet aja begitu indahnya dalam menyayangi. Kok manusia tidak terlalu indah juga? Simpelnya begitu. Apapun itu. Ini hanya beberapa contoh. Jadi yang kedua, mendengarkan correctio fraterna. Correctio fraterna. Feedback kalau bahasa gampangnya kamu nggak tahu. Nomor 3, mendengarkan suara Tuhan. Loh, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Mungkinkah kita latihan mendengarkan suara? Mungkin. Suara Tuhan yang paling gampang didengar, ini paling gampang. Suara Tuhan yang paling gampang didengarkan adalah melalui firman ilahi yang disampaikan kepada kita. Itu paling gampang. Firman ilahi, kitab suci, itu suara siapa sih? Suara Tuhan. Itu paling gampang. Firman ilahi dalam kitab suci bisa membaca, bisa audio. Beberapa orang yang tua kalau baca tulisannya kecil-kecil matanya malah makin buram, betul ya? Apalagi umur-umur segini udah tulisannya kecil-kecil, buram. Nah, sekarang sudah ada audio, Alkitab audio dengar. Contoh kemarin, ini sekarang sharingnya. Kemarin secara entah bagaimana, kalau bahasa orang umum itu kebetulan, tapi kalau secara Islam barangkali juga bukan kebetulan gitu. Ibu Tatiana kan bertanya kepada saya yang di katedral sana itu ya. Ada tulisan Love is Passion itu dari surat Korintus pasal 13 yang kasih itu sabar dan seterusnya. Itu sebenarnya pergulatan saya 4-5 tahun terakhir. Runtutan itu yang mulai dari kasih itu sabar, saya berhenti pada kalimat pertama, nggak lulus. Lalu entah bagaimana pada saat kita menuju iya kayaknya Ibu Tatiana mengulang kembali ayat itu. Dan dalam hati saya mengulang ayat itu. Lu kok bisa mengulang ayat itu? Jangan tanya lagi kenapa saya apa, udah gitu aja udah pokoknya. Lalu itu digabungkan antara hati sendiri, mendengarkan sekitar, melihat laut, berjalan di tengah kesepian, melihat dari kejauhan bagaimana kapal-kapal, dan membaca ulang Korintus pasal 13, dan di situ sukacita ditemukan. Sukacitanya itu apa sih? Memiliki hati yang lembut, yang gak berdegong, yang gak terus berkutat pada dirinya sendiri tanpa pernah mendengarkan apapun. Jadi tema hari ini apa? Jangan keraskan hatimu, dengarkan suaranya. 3 tahap, dirinya sendiri dengar, sekitar dengar, suara Tuhan, firman Tuhan dengar. Kalau sudah begitu, sukacita saudara. Amin. Amin. Shalom alaikum. Alaikum shalom.